Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hadis dari Rasulullah. Semoga selalu hidup dalam benak kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentang memuliakan tamu dalam kitab Riyadhus Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Arti dari surat Az-Zariyat ayat 24-27 ini tentang memuliakan tamu. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenal oleh Ibrahim, maka diam-diam dia, yaitu Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar lalu dihidangkan oleh Ibrahim kepada mereka, tetapi mereka tamu-tamu itu tidak memakan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan? Dan kemudian di dalam surat Hud artinya, dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Jadi ini dua ayat di dalam Al-Quran tentang memuliakan tamu, ya. Jadi tamu jangan dicemarkan nama baiknya, dan tamu harus diberikan hidangan yang terbaik. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mempererat hubungan kekeluargaannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau berdiam diri. Jadi mutiara hadis, di antara tanda keimanan yang sempurna adalah memuliakan tamu dengan cara menyambutnya dengan wajah yang tersenyum, wajah yang cerah, wajah yang berseri, lalu segera menyuguhi tamu itu, ya, dengan hidangan, ya, dan melayani mereka sebaik-baiknya. Dan di antara tanda-tanda keimanan adalah silaturahmi kepada kaum kerabat dengan cara memuliakan mereka, mengunjungi mereka,
dan membantu kerabat yang membutuhkannya, serta kita batasi pembicaraan pada yang baik-baik seperti memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan perkataan-perkataan yang baik lainnya. Jangan sampai kita menimbulkan dosa-dosa dan permusuhan dalam pembicaraan bersama keluarga itu. Jadi inilah warisan agung dari Rasulullah tentang kiat memuliakan tamu, itu berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah. Itu keimanan yang tinggi. Hanya dengan keimanan tinggi memuliakan tamu menjadi amal soleh dan bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, fal yukrim, maka hendaklah dia memuliakan dhaifahu, tamunya yang datang mengunjunginya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya, inilah moga-moga bisa mengingatkan dan menjernihkan kembali hati kita bahwa kita hidup di dunia hendaknya berlandaskan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.